Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Samsul Berutu, Prodi Agribisnis Hortikultura. Oke, baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan usaha kebun kakao dengan luas lahan 5 hektar dan masa produksi 20 tahun. Dalam budidaya kakao, ada beberapa daftar kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 1. Pembukaan lahan atau olah lahan, yang kedua pembibitan, yang ketiga penanaman, yang keempat pemupukan, yang kelima pemeliharaan, yang keenam pemangkasan, yang ketujuh pengendalian hama, yang kedelapan panen dan pasca panen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rincian biaya yang dikeluarkan selama budidaya kakao. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap dengan total 150.500.000. Biaya variabelnya 1.088.699.130 rupiah. Jadi total biaya operasionalnya adalah 1.239.199.130 rupiah. Kemudian kita masuk dalam analisis pendapatan kebun kakao. Yang pertama, penerimaan dengan total 3.087.750.000. Untuk mendapatkan nilai penerimaan, kita dapat mengalihkan antara jumlah panen dengan harga per kilonya. Analisis hasil yang didapatkan selama 20 tahun adalah 134.250 kilo dikali dengan harga asumsinya yaitu 23.000 per kilogramnya. Yang kedua, keuntungan dengan total 1.848.550.870 rupiah. Untuk mendapatkan nilai keuntungan, kita bisa mengurangkan antara jumlah penerimaan dikurang dengan total biaya operasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis kelayakan usaha kebun kakao. Yang pertama, RCR dengan total 2,491. RC lebih dari 1 artinya usaha layak dijalankan. RC 2,491 artinya setiap penambahan modal sebesar Rp1 akan memberikan pendapatan sebesar Rp2,491. Untuk mendapatkan nilai RCR, kita dapat membagikan antara total penerimaan yang diperoleh dibagi dengan total biaya operasional. Yang kedua yaitu BCR dengan total 1,491. Jika BCR di atas 1, maka usaha layak dijalankan. Untuk mendapatkan nilai BCR, maka kita dapat membagikan antara total keuntungan yang diperoleh dibagi dengan total biaya produksi. Yang ketiga, BEP unit dengan total 8.660 kilo. Yang keempat, BEP waktu. Balik modal terjadi pada tahun ke-16. Perhitungan BEP perlu dilakukan untuk mengetahui titik keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Artinya untuk mengetahui posisi di mana usaha mengalami titik impas, artinya usaha tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Yang kelima yaitu NPP dengan tingkat suku bunga 5% dan menghasilkan total nilai minus 305.888.960. Perhitungan NPP berguna untuk mengukur kemampuan sebuah usaha dalam menjalankan investasinya sampai berapa tahun yang akan datang saat nilai mata uang berubah dan berdampak pada cash flow usaha. Dan jika NPP berada di bawah 0, maka usaha tidak layak dijalankan. Sementara nilai IRR-nya adalah 5%. IRR artinya kemampuan usaha mengembalikan investasi. Nilai IRR yang diperoleh adalah 5% dan sama dengan suku bunga yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%. Maka investasi berada pada titik impas, artinya investasi tidak menarik. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.